Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cu Febri. Pada kesempatan video kali ini saya berkesempatan melakukan liputan kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Jaja Subagya di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di kantor Kejari Pelalawan. Saat ini saya masih berada di depan kantor Bupati Pelalawan dan sebentar lagi meluncur ke kantor Kejari. Rencananya Kejati Riau meresmikan rumah adiaksa seia sekata, yang mana rumah ini merupakan rumah Justice Komerasian. Sebelum lanjut ke liputannya, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe karena subscribe akan membantu saya lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru, khususnya tentang informasi di Kabupaten Pelalawan. Ayo kita tancap gas full. Dan ini proses penyambutan kedatangan ke Jati Riau di halaman kantor Kejari Pelalawan tanpa Ibu Kejari Pelalawan, Ibu Sylvia Rosalina SHMH, menyambut Kejati bersalaman, terus disambut Bupati Pelalawan Jurusan, juga Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD juga ada di situ, Ketua DPRD Pelalawan. Seterusnya Kejari untuk masuk ke ruangan Kejari untuk melakukan istirahat setelah perjalanan dari Pekanbaru. Istirahat sejenak sebelum prosesi peresmian rumah biasa, dan para tamu undangan juga memasuki ruangan kantor Kejari Pelalawan. Maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, makin ganteng Bang Putra. Jaksa yang pernah bertugas di Pelalawan, Bapak Putra, dan ini ruangan utama kantor Kejari Pelalawan. Terlihat para jaksa berseragam lengkap, dan ini bukan salah satu dari dan ini di penyambutan di kantor Desa Makmur. Di sini rumah adiaksa Justice Komerasian Kejari Pelalawan disatukan dengan kantor Desa Makmur, Kecamatan Pelalawan. Pak Bupati Pelalawan kembali melakukan penyambutan resmi. Terlihat Bupati Pelalawan memasang tanjak kebesaran, merupakan salah satu budaya Melayu. Di belakang Kejati terlihat istri tercinta Kejati Riau juga disambut dan dikalungkan bunga oleh Ibu Kejari. Ayo kita lihat seperti apa proses peresmian. Dan ini dia pengunting pinta, tanda dimulai dilakukan peresmian pemakaian rumah adiaksa seia sekata Kabupaten Pelalawan. Pak Bupati, dibuka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rumah apa namanya ini, Pak? Iya sekata. Nah, kalau si sekata kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru si sekata sehati. Jadi saya mengharapkan rumah RJ ini, Pak, bisa dimanfaatkan. Jangan panas-panas tai ayam. Kalau di sini apa namanya ya, Pak Bupati? Jangan anget-angetan itu. Jadi rumah RJ ini, kejaksaan ini milik masyarakat, milik rakyat. Jadi bagaimana caranya masyarakat ini tidak semua perkara harus disidangkan. Perkara-perkara ringan, perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumnya kurang dari 5 tahun, kerugian yang kurang dari 2,5 juta, kita bisa diselesaikan dengan restoratif justice, yaitu mengembalikan kepada keadaan semula.
Namun restoratif justice ini juga jangan disalahartikan dan jangan ada penyimpangan-penyimpangan. Saya tidak mau mengharapkan. Jadi jangan kalau ada aparat kejaksaan sini yang udah ada rumah RJ-nya mau mengadakan RJ, ada yang tidak berkenan terhadap jaksanya atau yang neko-neko, laporkan ke saya, laporkan ke Bu Kajari. Ini justru untuk memperbaiki citra kejaksaan di masyarakat. Dan rumah RJ ini gratis, tidak ada buntut apa-apa di belakangnya. Dan ini pimpinan kita, Pak Jaksa Agung ini, Pak ST Burhanuddin itu sampai memikirkan rakyat kecil. Jangan gara-gara nyuri piring, nyuri karena kebutuhan ekonomi ke Indomaret, nyuri susu buat anaknya langsung disidangkan. Karena kejaksaan ini mempunyai kewenangan 139 KUHP ya Pak, PN ya, bahwa tidak semua perkara setelah P21 tahap 2 ini bisa dilimpah. Karena yang bisa menentukan dilimpah atau tidak adalah jaksa ke pengadilan. Apa dia berhak atau tidak berhak itu adalah jaksa. Makanya dengan adanya RJ diharapkan masyarakat ini paham dan kita lakukan pencegahan dulu. Saya menginginkan penindakan hukum itu pencegahan. Bukan berarti kita banyak penanganan diblosin ke penjara itu berhasil, bukan. Kita lebih baik mencegah. Mencegah itu lebih baik. Menurut aturan, kalau kita udah mencegah, insya Allah masyarakat sudah diberikan sosialisasi pengarahan tentang hukum, dicegah dan tidak ada perbuatan kejahatan yang dilakukan, itu namanya berhasil. Dengan catatan memang masyarakat di sini sudah sadar hukum bahwa mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Jadi kejaksaan itu berhasil kalau banyak pencegahan itu. Bukan berarti banyak perkara itu berhasil, tidak. Begitu juga dalam hal tindak pidana korupsi. Kami tolong buka jari pencegahan dulu, diarahkan dulu. Jangan cari-cari kesalahan dulu. Kalau ada yang ini diluruskan dulu, diluruskan, dikasih tahu nih, ini bapak ini begini, ini melanggar begini. Tapi kalau kita udah diberikan pencegahan, diberikan bagaimana penyelamatan keuangan negara, bahwa uang negara ini untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat, tapi tidak dengar, ya itu silahkan. Baru dilakukan penindakan. Tapi saya mengharapkan, yakinlah Bu Kajari ini, dulu juga anak buah saya, staf saya, yakinlah bisa di sini dan bisa bergaul dengan masyarakat dengan Forkopimda. Dengan adanya rumah RJ ini, bukan karena RJ tindak pidana umum, silahkan digunakan dalam konsultasi perkara-perkara lain, silahkan. Dan saya minta juga Bu Kajari dengan Pak Hakim, dengan Pak Kepolisian, berkonsultasilah, berkoordinasilah, bersinergitaslah. Begitu juga dengan Forkopimda, bersinergitaslah ya, yang baik. Tapi tolong bersinergitas itu tidak menimbulkan toleransi. Bersinergitas harus, tapi tidak menimbulkan toleransi. Kalau kita udah bersinergitas, bekerja sama yang baik, tapi dia melanggar tindak pidana yang udah diberikan pencegahan, ya kita tindak lanjuti. Itu dari saya, mengharapkan rumah RJ ini benar-benar ada manfaatnya. Jangan sampai panas-panas tai ayam. Saya juga kepala desanya ada di sini. Bapak tahu rumah RJ ini didirikan, Pak. Kira-kira Bapak ada manfaatnya ini, Pak? Banyak, Pak ya? Nah, saya harus nanya dulu yang punya desanya dulu. Gitu. Kalau Pak Bupati pasti banyak manfaatnya. Kalau Bapak, manfaatnya kira-kira apa, Pak? Hah? Ke depan, Pak, ke depan, Pak. Saya lebih baik dialog yang punya ini, punya kantornya. Sini, Pak, jangan takut, Pak. Saya udah jinak, Pak. Saya udah pakai ini, Pak.
Kita ngobrol Pak. Pak, ini kan ada peresmian rumah RJ sekarang. Nah itu mic-nya Pak. Bapak ganteng juga ya kalau sebenarnya. Terima kasih Pak. Kira-kira ini kan kejaksaan ini mengadakan rumah RJ, rumah adiaksa, seia sekata, sehati. Gimana menurut Bapak? Ini Bapak ini ikhlas enggak nih? Ini kantornya, ini kantor Bapak. Siapa? Dipakai rumah adiaksa, ikhlas enggak? Sangat ikhlas Pak. Nah, apa sih manfaatnya buat Bapak dan masyarakat kira-kira kemarin? Kalau buat desa tentunya lebih ke perdamaian Pak ya. Jadi kekeluargaan juga. Terus untuk masyarakat, bagi mereka yang tersandung masalah, mungkin dalam tanda kutip tidak pidanaan ringan, itu bisa diteruskan di sini Pak. Kenapa harus bersidang? Jadi ada manfaatnya Pak ya? Banyak Pak. Nah, jadi perdamaian Pak. Siap. Tapi perdamaian jangan perang makin ramai Pak ya. Pak. Itu lagu apa Pak? Rumah Irama Pak. Ternyata itu penggemar Pak Bupati. Jadi saya terima kasih Pak ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan Bapak di sini, desa sini dan khususnya dan umumnya untuk masyarakat Pelalawan, rumah RJ ini bermanfaat Pak ya. Siap Pak. Amin. Nah, ada pesan-pesan Pak kira-kira yang mau disampaikan? Kalau pesan apa ya, kami cuma butuh butuh dukungan dari Bu Kejari juga terkait keberlangsungan rumah RJ ini Bu. Itu aja Pak. Butuh buka jari ya? Intinya kami butuh dukungan atas apa yang berkesinambungan. Bapak kalau sama Ibu Kajari butuh, sama saya nggak butuh ya Pak? Siapa butuh Pak? Karena Buka Jari jadi ibu, jadi cewek langsung butuh aja Pak. Pak Kapolres nih. Terima kasih ya Pak. Siapa? Saya supaya kenapa Bapak dipanggil, supaya Bapak tahu, ternyata Bapak tahu manfaatnya Pak ya. Bapak jangan grogi dengan saya, tenang aja. Siapa? Ya, Bapak orang ganteng Pak. Silakan Pak duduk Pak. Siapa? Begitu juga Pak Bupati, Forkopimda, semuanya kita juga akan mengadakan balai rehab Pak. Karena apa? Perkara dikatakan 90% atau 80-90% narkoba semua. Ternyata di sini itu jalur empuk di sini narkoba ini. Nah ini kita juga akan kejaksaan ini otomatis nanti kerjasama dengan Pak Bupati mengadakan dan mengadakan dan membuat balai rehab di sini untuk bagi korban penyalahgunaan narkotika. Kemarin itu terutama di daerah Blumei, Bengkalis, Meranti, Rohil, Pekanbaru, saya menuntut hukuman mati banyak sekali. Saya sedih dengan ini. Saya kemarin main ke lapas juga ternyata udah oper. Nah makanya kita ini Buka Jari nanti koordinasi lagi dengan Pemda setempat bagaimana caranya kita adakan balai rehabilitasi di sini. Mohon kiranya berkenan Pak Bupati membantu untuk kepentingan kejaksaan, bukan untuk kepentingan rakyat Anda. Bagaimana caranya orang itu jangan kayak semua disamaratakan, disidangkan. Kalau ada korban dari penyalahgunaan narkotika, kita rehab. Pak Kapolres setuju nggak direhab? Mewakili PN? Ada yang mewakili lapas nggak ya? Ada dari lapas ini? Nah, harusnya diundang ya. Nah, lupa ya. Karena kita ini semua narkoba ini musuh kita. Bagaimana caranya kita juga harus menyelamatkan korban-korban narkotika ini untuk generasi muda kita. Kita udah paling parah. Riau ini 90% ini udah dihuni lapas itu oleh orang-orang narkotika, pengedar, bandar. Kebanyakan itu pasalnya sekarang pasal 114. Jonto 132. Saya minta Pak Kapolres kalau udah 114, Jonto 132
tolong jangan ada 127 lagi Pak, apalagi ada 131. Nih, tolong saya. Ya, lu Pak Hakim ketawa kalau gitu. Jadi kalau benar-benar dia penyalahguna atau dia korban dari penyalahgunaan, ya kita di sini ada BNN, ada nggak? Nggak ada. Nah, nanti kerjasama dengan TAT-nya bahwa ini perlu direhab. Tidak semua harus disidangkan. Ya, dia baru pertama kali dan dia juga dibujuk oleh temennya, barang buktinya sedikit, yaitu kita rehab aja. Ya, untuk menghadiri sambutan ini, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bu Kajari dengan jajaran, Pak Bupati dan jajarannya serta Forkopimda yang telah mendukung rumah RJ ini. Semoga rumah RJ ini dapat bermanfaat bagi kita semua.